Dialog Sapa Bali Pagi masih menemani Anda pagi hari ini, pemirsa, dan masih juga dalam topik pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan aksi nyata dari PMI dalam merespon kekeringan di Bali. Saya tertarik juga untuk mengetahui teknis pendistribusian air di dua kabupaten yang dibantu ini ya, yaitu adalah Kabupaten Jembrane dan juga Kabupaten Buleleng. Mungkin bisa dari Kabupaten Buleleng dulu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana proses pendistribusiannya, berapa desa, kecamatan, atau kepala keluarga yang dibantu, dan berapa liter yang dibantu ke masyarakat, Pak Gede. Baik, terima kasih. Jadi kami atas bantuan PMI Provinsi menyiapkan 2 armada berupa truk tangki untuk mendistribusikan air di kecamatan-kecamatan yang membutuhkan. Kita sudah mendistribusikan sebanyak 6.630 liter ya. Jadi itu memberi dampak pada kurang lebih 6.956 jiwa. Ya. Jadi itu ada di Kecamatan Groka, ada di Kecamatan Sukesada juga ada, tapi yang paling banyak itu di Banjar, kemudian di TJ Kule, kemudian ada di Sawan sedikit ya. Jadi sebenarnya sih banyak sekali yang membutuhkan karena armada kami terbatas, kemudian kami juga didukung oleh PDAM untuk penyediaan air bersih karena kami tidak menginginkan relawan mengambil air di sembarang tempat gitu ya. Nah benar Pak, itu juga ya, yang pengen kita tahu dari mana dapat airnya gitu. Karena airnya itu selain untuk minum, mereka pakai mandi ya. Jadi yang penting mereka untuk minum itu harus diambil dari PDAM, kerjasama dengan PDAM atas fasilitasi BPBD juga. Jadi kadang juga langsung PDAM yang membawakan ketika kami kewalahan ya. Jadi permintaan itu langsung kadang-kadang dari PDAM membawakan, sehingga kolaborasi ini sangat dibutuhkan ke depan. Dan selain itu juga yang sangat kami membanggakan adalah partisipasi dari masyarakat untuk menyiapkan tandon sendiri kan gitu ya. Ke depan kita juga minta minta kerjasamanya dengan pihak-pihak lain yang baik itu dari swasta maupun dari pemerintah, paling tidak memperbanyak tandon-tandon air ya, supaya ketika kita bawa air itu kita cukup distribusi melalui tandon itu, masyarakat mengambil dari tandon itu. Tidak kita memasukkan ke jirigen-jirigen yang kecil-kecil itu kan banyak tumpah airnya. Sedangkan air yang kita bawa dari jauh kan pusat-pusat PDAM menyediakan air di mana diambil jauh ke tempat itu. Kalau ada tandon-tandon air ini makin banyak sehingga nanti distribusi air ini makin banyak bisa terlayani. Sebenarnya masih seperti penilaian yang disampaikan oleh Sekretaris PMI Bali itu sebenarnya banyak sih yang masih membutuhkan gitu ya. Kalau kita mampu melayani ya. Tapi karena keterbatasan peralatan di lapangan ya, kemudian kita punya 2 armada bergerak dan kita menyiapkan relawan di situ, sehingga perlu manajemen yang lebih strategis lagi ke depan supaya lebih banyak masyarakat bisa terlayani. Karena di Buleleng itu terus terang di musim kemarau itu banyak bukan akan berkurang ke depan ini, malah bertambah nanti. Malah bertambah karena apa? Sumber-sumber air ini menipis ya, bahkan air irigasi sudah menurun ya. Pertama karena kekeringan ini banyak fungsi-fungsi hutan itu tidak baik ya. Kemudian juga ada beberapa pohon yang mati, kemudian pembangunan yang sangat luar biasa sekarang perkembangannya itu mengurangi. Saya tidak ahli di bidang hidrologi ya, diperkirakan itu yang mengurangi sumber-sumber air ke depan ini mungkin akan makin banyak ya, sehingga perlu juga disampaikan pada masyarakat bagaimana kita melakukan penghematan air ya, jika tidak dibutuhkan itu sampai meluber airnya dan sebagainya, ini bisa membantu kira-kira masyarakat untuk mengurangi dampak kekeringan ke depan.
itulah proses distribusi yang kami lakukan di Buleleng ya. Jadi awalnya adalah assessment, kemudian berapa dibutuhkan, kemudian ada permintaan langsung juga, karena kami melalui media juga menyampaikan bahwa PMI Buleleng itu melayani air jika masyarakat membutuhkan itu. Itu juga yang di luar penilaian atau di luar program DREP ini juga kita layani itu. Jadi salah satunya seperti di Panji itu di wilayah Sukosade itu yang tidak kita rencanakan karena ada permintaan kita layani. Ya, jadi beberapa tempat ya. Ya di Tijekule ada juga di Bondalem itu ya kita tidak rencanakan karena ada permintaan dilayani. Nah itulah syukurnya kami kuat di bidang relawan sehingga untuk mengalokasikan sumber daya itu sangat baik kita bisa lakukan. Ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan terkait dengan kalau kita kewalahan langsung dari PDAM-nya membantu turun gitu ya. Apa yang menyebabkan kewalahan? Apakah daerahnya susah dijangkau atau gimana Pak? Kadang-kadang di musim kering itu bersamaan permintaannya. Oh gitu. Jadi bersamaan kita berada di 9 kecamatan, ada 5 yang luar biasa lawan. Kemudian letak geografisnya cukup sulit ya. Kalau di Buleleng itu luar biasa itu nanti jalannya lurus dulu masuk ke perbukitan, lagi keluar dulu ke jalan utama, lagi masuk ke perbukitan itu berbeda dengan mungkin di negara kan ada 4 kecamatan datar gitu, sehingga cepat bisa didistribusikan. Kemudian waktu mengisi tangkinya juga cukup lama untuk penuh itu gitu, sehingga dalam satu hari mungkin satu tangki itu cuma 2 kali bisa deliver gitu. Nah itu yang membuat kita dari permintaan dengan pemenuhan itu terbatas. Makanya ke depan kalau bisa istilahnya itu kita petakan itu bersama kolaborasi dari instansi lain, terutama di BPBD. Kemarin kita sudah menyusun rencana kontingensi ya terkait penanggulangan bencana, termasuk peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penanggulangan bencana secara umum. Ya, jadi ini mudah-mudahan nanti kolaborasi dari peraturan daerah itu membentuk sebuah kolaborasi yang wajib bagi setiap instansi itu menyiapkan sarana-sarana dalam penanggulangan bencana. Saya kira itu. Oke, baiklah. Itu kalau kondisi di Buleleng ya. Seperti apa kalau di Jembrana, Pak Sasu, pendistribusian airnya? Ya, hampir sama dengan di Buleleng ya, karena Buleleng nih jujur saja, saya lahirnya di PMI Buleleng, Mbak Dewi. Jadi beliau ini mentor saya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bali yang positif, pembinaan relawan apapun itu, kami berguru pada yang sudah maju. Jadi kebetulan kami di Jembrana baru 2 tahun ini mulai menata kembali PMI Jembrana, dan syukurnya kami punya mentor yaitu di Buleleng ya. Jadi dalam kekeringan ini kami sudah jalan dari 21 September terkait dengan distribusi air 21 September 2023. Saat ini totalnya di 680 liter, 680.000 liter. Itu sudah berjalan di 5 kecamatan sebenarnya. 5 kecamatan di Jembrana, itu terdiri dari 19 banjar dan saat ini sudah 119 trip. Prosesnya sama, kita asesmen, kita mendapatkan informasi dari masyarakat, dari klien biasanya. Kami harapannya biar unsur dari pemerintahan itu biar tahu kebutuhannya. Jadi kami mendistribusikan air juga sepengetahuan dari klien, kepala desa dan sebagainya. Di awal-awal kami dibantu oleh BPBD, dananya cukup dengan beli solar saja gitu. Kendaraannya juga dari PMI provinsi. Jadi kami standby-kan di markas, dan ada permintaan dari klien dinas dan sebagainya, itu kita respon. Dan kita laporkan ke BPBD, BPBD memberikan kami biaya BBM itu. Dengan inisiatif seperti itu, akhirnya ada program dari FRC melalui draft itu. Akhirnya kita buat program yang lebih besar lagi, dan kami sampaikan ke BPBD bahwa kami ada dukungan sekian, dan kita sampaikan sejauh mana dukungannya, kita sampaikan ke BPBD,
Dan anggaran yang ada di BPBD diarahkan ke kemarin dibantu oleh pemadam kebakaran, distribusi air kita sama-sama, PDAM juga dan sebagainya. Terus dengan adanya program draft ini, kita bisa lebih banyak bisa kita lakukan, ya lebih jangkauannya lebih luas dan bisa secara lebih banyak kita melibatkan relawan, melibatkan masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap kekeringan ini. Dan setelah anggaran dari draft ini kebetulan programnya sudah tutup, sudah habis gitu ya anggarannya, kami pun masih tetap jalan. Ya kemarin per hari kemarin itu dari BPBD memberikan informasi ke kami ini ada kebutuhan, tapi tetap kami sampaikan kami hanya ada armada dan personil. Disampaikan oleh BPBD, oke, kami bantu dari BBM-nya. Jadi kolaborasi ini sudah berjalan di Jemberana dan sampai saat ini kita masih berjalan walaupun powernya sudah minim gitu. Ya semoga aja nanti ada masyarakat atau dari dunia usaha bisa berkolaborasi dengan kami di PMI untuk membantu masyarakat. Oke, ini luar biasa keren sekali loh. Apalagi juga saya juga tertarik itu bahwa daerah lainnya selain di 2 kabupaten tadi itu ternyata bisa juga ya mengajukan gitu kalau seandainya butuh. Nah, nanti mungkin saya akan menanyakan hal itu ya, bagaimana caranya ketika masyarakat itu membutuhkan air, mintanya kemana dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi sebentar, pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Dialog Sapa Bali Pagi.